Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ini. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara mengolah sebuah data dengan cepat menggunakan bantuan software yang disebut makro. Nah, contohnya di sini saya mempunyai sebuah pekerjaan ya, mengolah sebuah data teks. Nah, di sini saya bertujuan mencari dan memodifikasi. Nah, saya contohkan saja langsung. Nah, saya ingin mencari sebuah kata ya. Contohnya ini, saya ingin mencari kata ini pada teks di sebelahnya. Jadi ini ada dua teks ya. Ada dua kumpulan data teks yang saya ingin cari, contohnya ini. Kemudian saya cari di sini. Nah, itu ada. Jadi jika ada, maka akan lanjut ke baris selanjutnya. Dan contohnya ini saya set. Nah, ini tidak ada. Maka pada baris yang saya cari tadi akan saya tambahkan tanda seperti ini. Nah, begitu cara manualnya. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan set manual, kemudian kita mengklik ini, kemudian mengklik ini lagi, dan mengetikkan ini, itu akan lama jika teman-teman lakukan secara manual ya. Jadi karena pekerjaan itu tadi mengulang-ulang, teman-teman dapat menggunakan sebuah program bantuan yaitu makro. Nah, ini dia, makro toolbox. Program ini nantinya bisa teman-teman download di Google, bisa cari, atau nanti saya sertakan linknya pada deskripsi video. Oke, langsung saja kita demonstrasikan ya. Ini saya kembalikan seperti semula ya. Jadi kondisikan window ini dalam kondisi ready ya. Jadi contohnya saya ingin mencari kata ini ya. Oke, kemudian jangan lupa letakkan kursor pada bagian awal ya. Dan seminimal mungkin teman-teman gunakanlah keyboard untuk mencari data itu. Jadi jangan gunakan mouse, karena jika menggunakan mouse letaknya akan di situ-situ aja. Jadi gunakan keyboard untuk berpindah baris. Jadi kita merekam cara kerja pada keyboard menggunakan software ini. Oke, untuk merekamnya cukup tekan ini. Ups, maaf salah. Tekan record makro maksudnya. Nah, ini dia. Kemudian kita next. Dan yang saya ingin record karena hanya keyboard, jadi mouse-nya saya hilangkan. Kemudian next, dan record now. Nah, setelah kita tekan record ini, teman-teman langsung saja lakukan hal yang teman-teman kerjakan. Contohnya ini, record. Kemudian saya ingin mencari kata ini saja. Saya copy, kemudian Ctrl F untuk set. Kemudian saya close terlebih dahulu. Saya berpindah ke Windows sebelahnya menggunakan keyboard ya. Kemudian saya set kembali dan saya pastekan yang saya copy tadi ya. Jadi tag yang saya ingin cari tadi saya copy sebelumnya, kemudian paste menggunakan keyboard yaitu Ctrl V, kemudian tekan enter. Nah, jika ketemu jadi ya diabaikan aja. Jadi kita lanjut close dengan Alt F4, kemudian pindah ke file yang tadi, kemudian arahkan pointer ke awal tadi dengan menekan tombol home, kemudian turunkan satu baris. Oke, setelah itu stop hasil recordnya dengan mengeklik tombol stop makro di sini. Oke,
Setelah itu ini sudah terrecord, jadi kita beri nama find. Kemudian makronya kita kasih shortcut ya, sebuah trigger namanya. Kita sebuah trigger, kemudian saya pilih hotkey. Nah, di sini teman-teman bisa terserah menggunakannya shortcut apa yang diinginkan. Di sini saya contohkan Ctrl Alt plus 5. Jadi oke. Nah, jadi untuk menjalankan makro ini teman-teman cukup menekan tombol Ctrl Alt dan numpad 5. Saya peragakan seperti ini. Nah, dia akan bekerja otomatis sesuai yang kita record tadi. Nah, itu dia. Nah, enaknya menggunakan makro ini, pekerjaan yang tadi itu bisa kita percepat dengan mengubah speed playbacknya. Jadi sini saya contohkan 20 kali lebih cepat ya. Kemudian oke, dan saya coba jalankan kembali. Nah, itu sudah sangat cepat. Tidak mungkin kalau kita bekerja secepat itu. Jadi fungsi makro ini sungguh bermanfaat untuk bekerja mengelola sebuah data yang berulang-ulang. Oke, seperti yang saya awal tadi, setelah set, ini kan untuk makro set. Kemudian setelah set, jika datanya ada, diabaikan. Namun jika datanya tidak ada, maka ini akan saya beri tanda seperti ini ya. Jadi kita buat lagi makro yang kedua, yaitu tanda yang untuk memberi tanda seperti ini maksudnya. Oke, kemudian kita record kembali. Cukup tekan next, dan record. Kita kasih tanda seperti ini. Kemudian kita bawahkan lagi. Kita kembalikan letaknya pada letak yang semula. Kemudian kita stop. Oke, dan speednya saya tinggikan kembali. Dan ini untuk penamaan ini teman-teman terserah ya, bisa menamakan apa saja. Kemudian saya tambahkan shortcut juga. Yang tadinya Alt Ctrl numpad 5 ya. Kalau yang ini Ctrl Alt numpad 2. Jadi ini terserah teman-teman memberinya, memberi shortcut apa, itu terserah teman-teman. Oke, kemudian setelah kedua makro sudah selesai ya, jadi saya peragakan kembali ini cara kerjanya. Yang pertama-tama saya ingin mencari, jadi saya menekan Ctrl Alt dan numpad 5. Nah, itu akan auto mencari. Nah, itu data ditemukan dengan indikator tidak ada suara beep. Kemudian saya cari kembali Ctrl Alt 5. Nah, data ditemukan juga, jadi tidak ada beep ya. Kemudian Ctrl Alt 5 lagi. Nah, itu ada suara beep, yang berarti data tersebut tidak ditemukan pada file di sebelahnya. Kemudian saya ingin memberi tanda data tersebut dengan menekan Ctrl Alt 2. Nah, itu dia tadi otomatis cepat sekali ya memberi tandanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, itu tidak ada juga, saya beri tanda juga. Nah, jadi cukup mengulang-ulang yang teman-teman sudah buat tadi makronya ya. Jadi teman-teman tidak harus menggerakkan mouse
atau bahkan mengetik pada keyboard untuk mengelola data seperti ini. Jadi cukup mengulang apa yang kita rekam sebelumnya. Nah, itu tadi fungsi sebuah makro. Cukup menarik bukan? Tentunya software ini juga sangat membantu teman-teman jika teman-teman bekerja menggunakan atau mengelola data dengan pola. Intinya memiliki pola yang sama. Jadi apapun pekerjaan yang teman-teman lakukan memiliki pola yang sama, maka bisa teman-teman menggunakan software yang saya gunakan ini. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial yang saya buat ini. Semoga video ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa untuk like video ini jika memang teman-teman suka, dan jangan lupa untuk berlangganan channel video YouTube saya dengan cara menekan tombol subscribe, dan yang terakhir jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman semua. Oke, terima kasih.